Mungkin ada di antara kalian yang sudah mau lahiran melalui operasi sesar. Udah tahu operasi sesar metode ERAX? Saya jelasin setelah bumper berikut ini. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Dr. Dara alias Spockman. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, saya akan membahas tentang kesehatan reproduksi wanita dari kacamata seorang Spockman. Jika kalian suka, jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video baru dari saya. Banyak pasien saya dan juga netizen yang bertanya tentang operasi sesar model baru. Saya mau dong nanti dioperasi sesar dengan teknik baru itu, dok. Jadi memang luar biasa sosmed ini ya. Operasi sesar metode ERAX langsung jadi trending topik. Nah, ERAX itu sebenarnya singkatan dari Enhanced Recovery After Cesarean Section yang bertujuan untuk mempercepat pemulihan pasca operasi sesar. Sebenarnya guys, metode operasi ini udah cukup lama dikerjakan oleh dokter bedah saluran cerna. Sekitar tahun 90-an lah mereka sudah mengerjakan operasi dengan metode seperti ini. Pada saat itu namanya metode operasi ERAS, Enhanced Recovery After Surgery. Berbeda, kalau OB-GYN kan ERAX, kalau ini ERAS. Jadi metode ERAS adalah sekumpulan langkah-langkah yang disusun untuk mencapai pemulihan lebih cepat pada pasien yang menjalani tindakan bedah mayor atau operasi besar. Sedangkan metode ERAX yang dikerjakan oleh dokter kandungan ini mulai dikerjakan pertama kali itu di Inggris sekitar tahun 2013. Jadi sebenarnya sudah 8 tahun lalu guys. Memang sih baru happening di Indonesia akhir-akhir ini aja. Ada beberapa keuntungan dari operasi sesar metode ERAX ini. Yang pertama, dapat meningkatkan kepuasan serta kenyamanan pasien karena nyeri lebih ringan sehingga busui lebih cepat beraktivitas, menyusui lebih nyaman, dan mengurangi stres pasca persalinan. Penanganan nyeri ini penting pada wanita pasca operasi karena nyeri akut dapat menjadi kronis atau memanjang sehingga bisa terjadi depresi pasca persalinan. Yang kedua adalah mengurangi lama rawat di rumah sakit. Makanya rumah sakit yang melayani BPJS seneng banget nih karena pasien nggak pakai lama-lama stay di rumah sakit. Dan yang ketiga, mengurangi resiko komplikasi. Metode ERAX bisa optimal hasilnya jika dilakukan oleh kerjasama tim yang baik, yaitu antara dokter spesialis kandungan, spesialis anestesi atau dokter bius, dokter spesialis anak, dan perawat atau bidan yang membantu mengoptimalkan pemulihan pasien pasca operasi sesar. Sebab dari penelitian, metode ERAX ini juga dapat mengurangi pemakaian obat jenis opioid. Jadi obat opioid ini termasuk salah satu obat anti nyeri yang efeknya cukup baik. Namun, efek sampingnya itu kadang membuat pasien menjadi lebih kembung dan ada bisa konstipasi atau susah BAB. Perencanaan untuk melakukan metode ERAX sebaiknya dipersiapkan minimal dari trimester 3 kehamilan. Jadi jika ada di antara kalian yang sudah hamil trimester 3 dan rencana melahirkan secara sesar, jangan lupa segera diskusi dengan dokternya ya. Keberhasilan metode ERAX dipengaruhi oleh 3 komponen, yaitu komponen praoperasi atau sebelum operasi, intraoperasi atau pada saat berlangsungnya operasi, dan pasca operasi atau setelah operasi. Komponen pra-op atau sebelum operasi. Pertama, dokter itu harus memberikan edukasi, menjelaskan kepada bumil langkah-langkah yang akan dijalani sebelum hingga pasca persalinan dan menyusui nanti. Seperti contohnya nih, busui itu harus kooperatif pada saat pasca operasi. Untuk apa? Untuk mobilisasi dini. Kan ada tuh ibu-ibu yang takut pada saat habis operasi tuh pengennya baring-baring dulu, pengen malas bergerak. Nah, itu nggak cocok tuh cara-cara penggunaan metode ERAX. Nomor 2, mengoptimalkan kondisi pasien, yaitu bumil yang akan menjalani operasi ERAX dengan cara ERAX ini. Nomor 1 biasanya dicek kadar hemoglobinnya atau HB. Jika hemoglobin rendah, itu bisa disarankan untuk ditransfusi darah sebelumnya. Karena kalau mams anemia akan mengurangi keberhasilan metode ERAX. Harus stay di rumah sakit lebih lama karena untuk transfusi darah. Nah, hemoglobin yang rendah juga membuat busui itu lebih mudah lelah, beresiko terjadi depresi pasca persalinan, dan membuat penyembuhan luka operasi
tidak optimal. Nah, untuk persiapan operasi itu kan salah satunya juga puasa. Kalau pasien-pasien yang akan dioperasi dengan teknik yang konvensional atau pada umumnya, biasanya puasa itu agak sedikit lebih lama, bisa lebih daripada 6 jam, 7-8 jam. Tetapi dengan yang akan menjalani operasi dengan metode ERAX itu kadang-kadang operasi cukup 6 jam. Tetapi 2 jam sebelum operasi biasanya disarankan untuk minum air yang manis untuk menjadi energi pasca operasi nanti. Dan biar mams yang pasca operasi itu nggak lemes-lemes banget. Hal ini juga dapat mengurangi kecemasan dan stres pada bumil menjelang operasi sesar nanti. Penggunaan obat lambung sebelum operasi juga penting untuk dipertimbangkan untuk meminimalisir resiko mual dan muntah saat operasi berlangsung nanti. Komponen yang kedua adalah komponen intraoperatif atau pada saat sedang berlangsungnya operasi. Menjaga suhu dan tekanan darah ibu agar tetap normal. Mencegah hipotermi atau turunnya suhu tubuh. Biasanya itu dibantu dengan alat penghangat karena ruangan operasi itu kan dingin. Jadi biasanya tuh ada kayak selimutnya atau tempat tidur khusus yang membuat pasien menjadi hangat dan nggak kedinginan. Kemudian pemberian antibiotik yang tepat itu sesaat sebelum operasi untuk meminimalisir resiko infeksi. Pembiusan dengan teknik spinal, itu yang dibius ditusuk di tulang belakang itu loh. Itu biasanya menggunakan jarum yang kecil untuk mengurangi trauma yang mungkin terjadi. Walaupun sebenarnya yang saya tahu dokter-dokter anestesi yang lain itu biasanya juga tetap pakai jarum sekecil mungkin yang bisa dia gunakan. Teknik operasi juga seminim mungkin merusak jaringan agar resiko perdarahan minimal. Jadi kalau ada tuh tekniknya ya, kalau bisa sekali sayatan masuk ke dalam jadi nggak berulang-ulang kali. Itu salah satu contohnya tuh. Kemudian penundaan pemotongan tali pusat. Dan menjaga kontraksi rahim setelah bayi lahir agar tetap baik. Karena kalau kontraksi rahimnya nggak dijaga, begitu bayi lahir ada kalanya tuh kadang-kadang kontraksi jelek. Akibatnya apa? Terjadi perdarahan dan bisa saja perdarahan tersebut membuat ibu tersebut kekurangan darah atau anemia setelah operasi nanti. Dan yang terakhir adalah melakukan inisiasi menyusui dini jika memungkinkan. Karena inisiasi menyusui dini ini dapat membuat ikatan batin antara ibu dan bayinya atau istilahnya bonding yang menjadi lebih kuat lagi. Dan juga membantu memperkuat kontraksi rahim. Komponen ERAX yang terakhir adalah komponen pasca operasi atau setelah operasi. Biasanya nih pasien begitu kelar operasi ketika masih di ruangan pemulihan atau di recovery room itu dikasih permen karet. Dia kunyah. Tujuannya apa? Supaya fungsi usus tuh cepat normal. Kemudian pasien pun biasanya sudah bisa langsung diberikan minum. Bahkan sudah bisa disuruh makan 2 jam pasca operasi. Tujuannya itu tadi, supaya stimulasi saluran cernanya. Jadi usus tuh sudah mulai bekerja. Penggunaan obat anti nyeri yang beragam. Ini juga sangat penting nih, supaya mengurangi penggunaan obat-obat opioid. Yang tadi itu loh yang bisa kira-kira bikin kembung dan konstipasi. Kemudian melepas kateter lebih awal agar mobilisasi pasien lebih cepat. Jadi kadang-kadang tuh kan ada pasien yang agak manja ya atau mungkin agak takutan lah istilahnya. Dok jangan dilepas dulu deh kateternya, saya masih takut-takut jalan nih, takut gerak. Nah itu nggak boleh. Kalau kalian mau operasi sesar dengan metode ERAX harus kerjasama. Pasti lepas kateternya akan lebih cepat supaya apa? Supaya mau nggak mau jalan. Kalau pengen buang air kecil, coba jalan pelan-pelan ke kamar mandi. Konseling laktasi juga penting diberikan. Berkolaborasi dengan dokter spesialis anak dan perawat di kamar bayi. Dan terakhir adalah konseling sebelum pulang dari rumah sakit. Jadi guys, ERAX ini adalah panduan umum yang belum tentu cocok untuk semua pasien. Tergantung kondisi kesehatan masing-masing pasien. Pasien dengan kondisi seperti tekanan darah yang tidak terkontrol, preeklamsia atau eklamsia, anemia berat, diabetes yang tidak terkontrol, serta pasien yang stres berat, sebaiknya tidak direncanakan operasi sesar dengan metode ERAX ini. Jika ada di antara kalian yang tidak memungkinkan untuk menjalani operasi sesar dengan metode ERAX, jangan sedih. Karena salah satu prinsip ERAX yaitu untuk mempercepat penyembuhan dan meningkatkan kenyamanan pasien tetap akan diperhatikan kok. Walaupun operasi dengan cara metode konvensional. Saya sendiri sejak lebih dari 10 tahun lalu sudah melakukan operasi sesar dengan memakai kaidah-kaidah dari ERAX ini. Intinya bagaimana caranya pasien kalau bisa painless atau tidak ada nyeri, bisa cepat mobilisasi dan pulang happy, tidak kesakitan. Semoga kalian yang udah mau lahiran, terutama dengan rencana melahirkan secara sesar, mudah-mudahan bisa dilakukan operasi sesar dengan metode ERAX ini dengan berdiskusi sebelumnya dengan dokter kandungannya. Jangan lupa like dan share video ini, dan kalau ada komentar, jangan lupa tulis di kolom komentar.
Bye. Setiap ada mau motor, gue jadi deg-degan nih. Ngomong apa enggak? Ngomong apa enggak? Ini habis ini ya, ngomong ya. Saya mau dong, dok, nanti dioperasi sesar dengan... Saya mau dong, dok, nanti dioperasi dengan... Aduh. Saya mau dong nanti dioperasi sesar dengan teknik lagi.